Dukuan juga harus berjuang untuk menghadapi tuntutan-tuntutan yang datang dari masyarakat kepada perusahaan Terra dan juga dirinya sendiri. Salah satunya adalah di mana di Korea Selatan ada 50 investor Luna yang menggabungkan diri menjadi satu komunitas menuntut dukun di pengadilan dan meminta pemerintah Korea Selatan untuk menyita propertinya dukun dan keluarganya. Hai guys, kembali bersama saya Sonsen Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories. Kita lihat seminggu ini Luna masih menjadi perbincangan yang sangat hot di dunia. Bahkan hampir setiap hari selalu ada konten tentang Luna. Oke, nah kejadian runtuhnya Luna ini bahkan membuat para leader di dunia kripto hingga pemerintah ini angkat bicara. Oke, dan kita akan lihat apa saja yang menjadi penilaian dari para pemimpin dunia kripto ini dan pemerintahan tentang runtuhnya Terra Luna ini, oke? Nah, pendiri Dogecoin, Billy Markus, dia membanting proposal kebangkitan coin untuk jaringan. Markus mengatakan setiap upaya untuk menyelamatkan jaringan hanya akan menciptakan korban baru. Jadi dia menyarankan dukun untuk terus move on, melanjutkan Luna ini, Luna yang sekarang. Nah, sedangkan CEO Binance BNB USD, Changpeng Zhao, juga mengutarakan pendapatnya. Baru-baru ini Zhao menyindir bahwa dia miskin lagi setelah runtuhnya kripto Luna. Selain itu, platformnya sekarang merayu pengembang Terra berharap dapat menarik mereka ke blockchain-nya BNB. Kemudian, pendiri Polygon Matic USD, Sandeep Nailwal, menawarkan perlindungan serupa untuk pengembang Terra di jaringan Layer 2 miliknya. Sementara itu, pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, membidik stablecoin Terra USD yaitu UST daripada Luna. Dia lebih membidik USD-nya daripada Lunanya. Dan Buterin menyebut stablecoin algoritmik, ya, jadi stablecoin algoritma seperti USD sebagai propaganda. Sama seperti Binance, pertukaran kripto Huobi Global juga terkena dampak dari crash tersebut. Namun salah satu pendiri, Jundu, tidak khawatir. Jundu mengatakan bahwasanya volatilitasnya bersifat jangka pendek dan kripto itu, yaitu Terra Luna, itu akan terus tumbuh. Namun, CEO Galaxy Digital dan crypto bull Luna yang terkenal, Mike Novogratz, dia mengatakan bahwa Luna ini akan menjadi pengingat bahwa investasi kripto membutuhkan kerendahan hati. Nah, kita tidak ngerti, kita tidak tahu apa maksud daripada membutuhkan kerendahan hati yang dimaksud oleh si Mike ini. Bukan hanya para pemimpin dunia kripto, bahkan pemerintah seperti SEC, Security and Exchange Commission, juga sudah angkat bicara, bahkan mulai menyusun rencana tentang regulasi kripto ini. Dan juga Menteri Keuangan Amerika Serikat juga meminta agar segera diluncurkan regulasi baru untuk dunia kripto ini. Oke, jadi di sini kita dapat melihat bahwasanya di berita, di setiap berita diinformasikan bahwasanya sekarang dukun sedang berusaha mati-matian untuk berjuang menyelamatkan Luna dan UST. Namun, perjuangan dukun bukan hanya di sana. Dukun juga harus berjuang untuk menghadapi tuntutan-tuntutan yang datang dari masyarakat kepada perusahaan Terra dan juga dirinya sendiri. Salah satunya adalah di mana di Korea Selatan ada 50 investor Luna yang menggabungkan diri menjadi satu komunitas menuntut dukun di pengadilan dan meminta pemerintah Korea Selatan untuk menyita propertinya dukun dan keluarganya. Jadi mereka menuntut agar properti mereka itu, propertinya dukun dan keluarganya yang ada di Korea Selatan yang berupa properti mewah dan di Amerika itu disita. Ya ibaratnya kayak mau merebut itu untuk menutup kerugian mereka di invest Luna gitu ya. Nah, juga belum lagi pemerintah Korea Selatan mendenda. Jadi ini tidak berkaitan dengan tuntutan 50 orang tadi, 50 investor Luna tadi. Pemerintah Korea Selatan mendenda Luna sebesar 78 juta US dollar karena mengabaikan pajak. Oke, hal ini dikarenakan karena tim kuasa hukumnya Luna sudah hengkang dari perusahaan, sudah hengkang dari Terra Luna. Nah, ini kita tidak tahu, kita belum tahu jelas kenapa tim kuasa hukum Terra Luna itu keluar dari perusahaan.
Oke, nah jadi banyak tuntutan yang mereka harus ada. Belum lagi SEC yaitu Security and Exchange Commission itu membawa kasus Luna sebagai contoh di dalam meeting mereka untuk regulasi kripto. Di sana dia mengungkapkan bahwasanya bukti-bukti transaksi di belakang layar, transaksi gelap di belakang layar yang di Terra Luna ini mulai bermunculan. Belum lagi di mana kasus Do Kwon menyembunyikan proyek stablecoin yang sebelumnya gagal. Jadi dia tidak SEC itu berkata bahwasanya harusnya Do Kwon itu mengungkapkan ke publik bahwasanya dia pernah gagal di stablecoin sebelumnya, dan kita perkirakan stablecoin sebelumnya itu adalah basic coin. Jadi sekarang ini Do Kwon ini menghadapi begitu banyak tantangan. Pertanyaannya adalah apakah ini adalah akhir dari Terra Luna? Oke, nah ini kita belum tahu, tapi yang pasti chance atau kesempatan untuk dia membangkitkan kembali, menghidupkan kembali Terra Luna itu kurang dari 1%. Oke. Nah, kehancuran Terra Luna ini juga membawa begitu banyak perubahan. Salah satunya adalah yang diajukan oleh SEC, Security Exchange Commission. Bahkan juga Presiden Joe Biden juga mengatakan bahwasanya platform exchange kripto harus terdaftar di Amerika Serikat. Jika tidak, akan menghadapi penyelidikan karena mereka tidak ingin ada platform yang memperjualbelikan koin yang nggak jelas. Dan masih banyak juga regulasi-regulasi lain yang akan segera diinformasikan. Sekarang mereka tuh lagi meeting untuk membahas tentang regulasi yang akan dibuat ke depannya, terutama untuk kripto dan stablecoin. Oke, jadi akan ada regulasi baru untuk stablecoin. Seperti yang kita lihat sekarang di berita bahwasanya USDT juga dituntut oleh pemerintah Amerika Serikat agar bisa transparansi sama seperti USDC. Karena USDC itu kan transparansi. Dia mengungkapkan bahwasanya secara transparan bahwasanya backup cadangan mereka itu adalah uang fiat US dollar. Oke, sedangkan memang USDT juga mengungkapkan bahwasanya dia juga backup cadangannya menggunakan USDT, hanya saja tidak seluruhnya US dollar gitu. Jadi masih ada yang dalam bentuk obligasi, masih ada dalam bentuk pinjaman, kira-kira seperti itu. Oke, nah jadi sekarang nasib Luna tidak jelas. Kesempatannya cuma kurang dari 1%. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan? Jujur saat ini kita hanya bisa menunggu. Kita akan melihat bagaimana Do Kwon menghadapi semua ini. Ya ada kemungkinan juga bahwasanya dengan tuntutan hukum yang ada, CEO daripada Terra Luna itu bisa diganti. Ya ada kemungkinan, oke. Namun yang pasti adalah saat ini kita hanya bisa menunggu, oke. Sementara itu, saya ingin sharing kepada Anda 5 kripto yang dapat menjadi watchlist Anda untuk Anda pertimbangkan beli ketika sell off, ketika event sell off. Salah satu dari 5 koin tersebut adalah yang pertama Cronos atau CRO. CRO telah menjadi aplikasi yang semakin populer dengan lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. Jaringan ini bertujuan untuk memantapkan dirinya sebagai pemain terkemuka di ruang keuangan terdesentralisasi, yaitu DeFi, yaitu Decentralized Finance, oke, yang sedang booming, Web 3.0 dan industri blockchain lainnya. Ini memungkinkan investor untuk membeli, menjual, memperdagangkan, membelanjakan, menghasilkan, menyimpan, meminjamkan, dan bahkan membayar tagihan dengan cryptocurrency. Nah, CRO USD adalah token utilitas platform Crypto.com. Tokennya berfungsi sebagai mata uang perantara, memungkinkan konversi mata uang kripto ke rekanan fiatnya dengan biaya rendah. Devi lama mengungkapkan Cronos adalah salah satu dari 10 blockchain teratas dengan TVL yang saat ini berkisar sekitar 1,77 miliar US dollar. Jadi jaringan tersebut terus beriklan secara agresif, meluncurkan kampanye ikan global yang dibintangi oleh Matt Damon dan membeli hak penamaan untuk Staples Center. Itu juga telah bergabung dengan daftar sponsor Piala Dunia FIFA mendatang di Qatar. Oke, jadi pada tahun 2021 CRO USD tumbuh lebih dari 800%, namun sejak Januari altcoin telah kehilangan sekitar 2/3 nilainya. Kapitalisasi pasarnya saat ini sebesar 4,7 miliar US dollar. Berarti CRO USD berada di urutan ke-18 dalam daftar altcoin teratas. Oke. Nah, selanjutnya kita ada Polygon Matic USD. Matic USD.
Platform Polygon menawarkan rantai samping yang terhubung ke jaringan Ethereum. Jika menawarkan solusi penskalan layer 2, mengurangi beban pada platform Ethereum yang memungkinkan transaksi lebih cepat dan lebih murah. Nah, mata uang asli Polygon yaitu Matic digunakan untuk biaya transaksi, verifikasi transaksi, dan tata kelola. Polygon menggunakan algoritma Proof of Stake untuk memverifikasi transaksinya. Aplikasi DeFi populer termasuk pertukaran terdesentralisasi Sushi USD, layanan likuiditas Curve CRV USD, dan platform pinjaman AAVE USD terus mengembangkan operasinya di platform ini, di platformnya Matic. Selain itu, DeFi lama menunjukkan Polygon saat ini menawarkan 2,7 miliar US dollar di TVL. Oke. Jadi pada awal Mei, CEO Polygon Ryan Watt mengumumkan kemitraan dengan Meta platform, yaitu Facebook yang sekarang berubah menjadi Meta, untuk membuat platform token NFT untuk Facebook dan Instagram. Seperti banyak rekan digitalnya, Matic USD telah menurun lebih dari 73% sepanjang tahun ini. Kapitalisasi pasarnya sebesar 5,1 miliar US dollar, menjadikan Polygon sebagai koin ke-17 teratas di ruang kripto. Oke, selanjutnya kita ada XLM, Stellar. Oke, jadi Stellar atau XLM USD adalah platform transfer uang yang membuat relatif mudah untuk mengirim uang dalam mata uang apapun dari mana saja di dunia dengan cepat dan murah. Disebut sebagai PayPal dari dunia blockchain, platform ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan bank dan jaringan blockchain. Untuk membayar biaya transaksi, pengguna mengandalkan token kripto asli Stellar Lumens, yaitu XLM. Altcoin membantu mengonversi mata uang fiat global di seluruh ekosistem Stellar. Jaringan dapat menangani 3.000 transaksi per detik dan biaya transaksi hanya 0,00001 US dollar, sangat murah sekali. Pasar pengiriman uang digital global yang bernilai 17,5 miliar US dollar pada tahun 2021 dapat mencapai hampir 40 miliar pada tahun 2028. Peningkatan seperti itu berarti tingkat pertumbuhan tahunan gabungan lebih dari 14,5%. Saat ini Stellar memiliki beberapa mitra terkenal seperti International Business Machine, IBM, terus Circle, Deloitte, dan MoneyGram. Oke, jadi selain itu, platform ini kemungkinan akan mendapat manfaat lebih jauh dari proyeksi pertumbuhan global dalam transaksi. Tetapi XLM USD telah kehilangan sekitar setengah dari nilainya sejak Januari. Ya, ini nggak heran karena memang pasar lagi turun dengan kapitalisasi pasar 3,28 miliar US dollar. Jadi Stellar berada di urutan ke-25 dalam daftar kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. Oke. Nah, selanjutnya kita ada Uniswap. Uniswap diluncurkan pada akhir 2018. Uniswap atau Uni USD mengotomatiskan perdagangan token DeFi, meningkatkan efisiensi perdagangan dengan mengatasi masalah likuiditas. Pada akhir tahun 2020, platform meluncurkan token aslinya disebut dengan Uni USD. Uniswap menawarkan akses tanpa izin ke layanan keuangan, memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi dalam transaksi token berbasis Ethereum. DeFi lama mengungkapkan cryptocurrency berhasil mengunci lebih dari 5,7 miliar US dollar, menjadikannya pemain terkemuka di ruang DeFi. Namun Uni USD telah jatuh 66,7% di tahun ini dengan kapitalisasi pasar 3,57 miliar US dollar. Uniswap saat ini menempati peringkat ke-24 dalam daftar kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. Dan yang terakhir adalah Atom USD, oke? Atom menyebut dirinya sebagai internet blockchain. Ini adalah jaringan terdesentralisasi dari blockchain independen, namun dapat dioperasikan yang dapat bertukar informasi dan token tanpa izin. Atom menawarkan ekosistem di mana pengguna dapat bertukar aset digital dan data dari blockchain yang berbeda tanpa beralih antar platform atau mengubah dompet. Atom USD adalah token asli yang menggerakkan jaringan. Pengguna dapat mempertaruhkan Atom USD staking. Pengguna dapat stake Atom USD mereka untuk mendapatkan hadiah. Saat ini ada 49 aplikasi dan layanan di jaringan Atom Cosmos. CryptoSlate menyatakan bahwa Cosmos Atom telah menjadi salah satu jaringan terbesar dengan lebih dari 32 miliar US dollar TVL, ya total nilai yang terkunci di jaringannya. TVL mengacu pada jumlah uang yang diinvestasikan atau disimpan pada aplikasi di ekosistem. Meskipun pertumbuhan operasi, Atom USD telah menurun sebesar 73% pada tahun ini dan kapitalisasi pasarnya sebesar 2,9 miliar US dollar, menjadikan Cosmos Atom sebagai altcoin ke-29 teratas di pasar. Oke. Jadi
sebelumnya saya juga sudah sharing kepada Anda di video saya sebelumnya. Ada 7 koin juga yang bisa Anda masuk ke dalam watchlist. Silahkan lihat di video saya yang sebelumnya. Semua koin-koin ini merupakan pilihan dari para analisis dan para ahli yang mereka sebut sebagai the best of the best. Dan ini bisa menjadi pertimbangan Anda ketika Anda ingin membeli atau shopping koin saat market lagi even sell off. Oke? Saya disclaimer, semua ini adalah bersifat informasi, semua kembali kepada Anda, menjadi pertimbangan Anda. Yang pasti adalah investasi harus menggunakan dana dingin, dana nganggur, jangan menggunakan dana bisnis, jangan menjual harta Anda untuk dimasukin all in ke sebuah perusahaan atau ke sebuah koin, oke? Itu bukan investasi, itu gambling, oke? Kemudian juga diversifikasi investasi Anda, jangan hanya menanam di satu koin atau satu perusahaan, tapi bagi-bagi jadi beberapa keranjang. Kemudian juga gunakan money management, oke? Gunakan money management. Jadi money management itu seperti, jangan langsung, misalkan Anda punya 1 juta, Anda ingin beli sebuah koin, Anda sudah merencanakan 1 juta untuk beli sebuah koin, jangan langsung 1 juta, beli dulu 20%. Jadi ada dua money management yang biasa saya sharing kepada teman-teman. Yang pertama adalah 20, 30, 50, oke? Jadi di support yang pertama beli 20%, kalau dia tembus beli di support kedua itu beli 30%, baru kalau dia tembus lagi beli yang ketiga yang 50% itu loh. Oke? Nah, kalau dia masih turun, ya sudah, biarkan. Kita akan nabung lagi di bulan depan. Oke? Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda juga bisa melihat informasi ini. Dan jangan lupa bunyikan lonceng supaya ketika saya upload video baru Anda tidak ketinggalan. Oke? Terima kasih. Salam sukses Indonesiaku.